Oke, yuk langsung aja kita ngobrol. Langsung nih bertiga, tadi aku udah sempat cerita bahwa Fajar itu dia adalah selain pemain band, dia juga triathlete dan belakangan banyak sekali brand-brand yang engage dengan Fajar untuk memberikan inspirasi melalui gaya hidup sehatnya Fajar, gaya hidup aktifnya Fajar untuk memberikan informasi tentang brand-brand yang dibawa oleh Fajar. Mas Irfan adalah founder dari Body Fit. Body Fit ini adalah sebuah klub kebugaran, benar ya? Klub kebugaran yang lokasinya saat ini ada di Cilandak. Dimulai kurang lebih 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Udah 2 tahun belakangan. Dan sementara Mbak Vicky Bolang, 38 tahun duduk di belakang meja kerja, punya bos. Terus suatu hari yang cerah mendapatkan ide gue mau berhenti kerja. Dan akhirnya sekarang membangun, udah berapa tahun belakangan, kurang lebih 6, 5, Nah, oke, Namaste udah berapa tahun? Tahun ke-8 Namaste Festival dilakukan di Indonesia. Nah, boleh diceritain masing-masing Mas Fajar, kita lagi bicara tentang your hobby, your opportunity. Boleh diceritain tentang hobinya yang berhubungan yang akhirnya sekarang membawa kamu ke posisi ini. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya udah datang ke sini. Thank you juga buat Govit dan Bukalapak dan semua teman-teman di sini. Kalau cerita sebenarnya saya bisa dibilang hobi saya yang menghidupi saya 100% sampai hari ini. Hanya 2 tahun setelah saya selesai kuliah, saya mencicipi meja kerja. Kemudian saya sedikit nekat untuk kayak saya mau coba ngeband lah, kapan lagi gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya ditarik mundur, nggak pernah kebayang sih sebenarnya bisa seperti ini. Tapi emang pada zaman sekolah tuh sebenarnya mudah banget. Dulu saya mimpinya jadi pilot sebenarnya. Rupanya jadi pilot nggak gampang karena saya sebelumnya gagap. Gitu. Jadi nggak mungkin ngomong ke ATC gitu. Agak sedikit gagap gitu, nggak boleh terbang-terbang pasti kan. Gitu. Terus akhirnya ya udah yang pilot dilupain. Nah, salah satu cara saya untuk mengatasi kegagapan saya adalah saya disuruh menyalurkan ke sesuatu yang saya suka. Pada saat itu nyanyi gagap lagi, nggak mungkin. Main musik aku nggak peka dengan nada, that's why aku nggak main piano dan main gitar. Akhirnya main drum yang menyelamatkan hidup saya dari kegagapan yang berlanjut. Akhirnya bisa ngomong hari ini di sini di depan umum yang mungkin 20 tahun yang lalu ngomong halo aja yang nyangkut di H. Udah nggak selesai, udah selesai. Serius loh? Beneran, seperti itu dan akhirnya that's why aku bisa bilang drumming adalah my first and still my hobby, my love gitu. Karena drumming yang menyelamatkan hidup saya dan waktu itu mimpinya mudah. Kalau main drum maunya jadi apa sih? Mau jadi anak band. Anak band maunya jadinya apa sih? Mau jadi rockstar. Pokoknya gimana caranya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu harus kuliah. Nah, pas lagi kuliah ini fase yang pertama saya waktu itu dikasih tantangan oleh orang tua saya. Orang tua saya adalah seorang businessman. Kalau boleh jujur, saya dulu mungkin berada di segmentasi yang beruntung sampai segmentasi yang hancur. Jadi bapak saya sukses sekali sampai akhirnya saya harus berangkat ke kampus itu naik bis. Dari yang tadinya diantar supir sama ada mbak zaman sekolah SD sampai harus naik bis. Jadi saya ada di fase itu sampai bapak saya bilang, kamu kalau mau hidup, kalau papa bilang sekarang nggak harus jadi bisnis. Gitu. Kalau kamu suka apa, kamu kuliah apa yang kamu suka. Aku kuliah musik akhirnya. Rupanya musik pun tidak membuat saya bisa ngarah langsung ke anak band. Karena sekolah musik itu rupanya full of edukasi. Jadi lebih kayak untuk jadi guru atau mungkin untuk jadi narasumber musik lah gitu. Jadi nggak diajarin gimana caranya bikin tour atau bikin album, nggak ada gitu. Jadi hanya main musik aja. Dan akhirnya main musik terus ya udah, mimpi jadi anak band saya jadikan terus di kepala saya sampai akhirnya saya kerja kantoran
setelah selesai kuliah. Dan pada saat saya kerja kantoran, saya kerja di bagian promosi di sebuah majalah musik. Jadi kerjaannya berhubungan dengan hobi saya, tapi bukan hobi saya, kerja gitu. Saya harus buka booth di konser-konser, jualan kaos mereka, jualan majalah mereka gitu. Jadi kayak harus mempromosikan brand mereka, sedangkan pada saat saya jaga kayak harusnya gue ada di panggung itu. Tiap kali band gak terima gitu, band-band yang lain manggung gitu. Terus ada beberapa teman yang kenal, Jar lo apa kabar? Yang lain semua main band, saya jaga booth gitu. Waktu itu, saya harusnya ada di panggung itu. Akhirnya saya 2 tahun kerja memutuskan untuk oke, I'm gonna chase it, my dream. Karena sebenarnya drumming yang sudah menyelamatkan hidup saya dan aku yakin ini bisa menyelamatkan hidup saya lagi. Pada saat itu saya sudah pernah gonta-ganti band mungkin 20 kali. Alexa itu mungkin band ke-21 saya gitu. Jadi kalau misalnya ditarik mundur udah banyak bandnya gitu. Jadi udah pernah ngerasain semua kecuali dangdut, jazz pernah, rock pernah, semuanya pernah pokoknya. Band underground, ada satu band underground yang sampai hari ini masih bareng saya gitu. Dan saya jadi mempunyai 2 band, balik ke hobi akhirnya ketemu Alexa. Alexa lah yang menghidupkan saya sampai hari ini. Dan juga ada yang baru, yaitu yang tadi disebutkan, olahraga. Why olahraga juga? Karena olahraga juga yang menyelamatkan saya juga gitu. Jadi saya sempat gemuk setelah saya di Alexa mungkin, wah makmur nih dari nggak punya jadi punya, terus begadang mulu gendut. Akhirnya mempunyai sebuah band yang bisa menghidupi saya makmur, lupa diri, gendut. Kebetulan tahun 2011 diterjunkan oleh salah satu sponsor yang waktu itu pertama kali Alexa di endorse, sponsornya bikin acara lari, oke satu band harus lari. 2011, berat saya 92 kilo pada hari itu, saya harus lari. Gede ya? Gede lumayan. Kalau komparasi, alhamdulillah hari ini beratnya 68 gitu. Jadi 2011 perbedaannya mungkin sekitar ya segitulah ya. 25 kilo lah ya kira-kira ya. Sekantung beras lah. Sekarang beras lah gitu, yang dibuang gitu. Jadi akhirnya saya ketemu lari. Well, sebenarnya di balik lari ini ada cerita yang lumayan buat saya personal. Mbak Julia udah tahu banget gitu. Jadi pas saya baru suka lari, saya juga baru berkeluarga, baru mempunyai seorang anak. Anak saya sakit kanker darah gitu dan harus pulang ke pangkuannya di tahun 2013, itu udah 2 tahun saya berlari. Dan salah satu habit yang dia suka adalah dia suka sekali kalau saya bangun pagi, saya lari, dia ikut naik mobil, nemenin keliling komplek. Kalau enggak dia pasti ngambek seharian dan akhirnya habit itu saya jaga sampai hari ini. Dan rupanya lari menjadi hobi karena berbagai faktor yang barusan gitu. Jadi sayanya kurus, yet yang paling penting adalah dia menyelamatkan mental saya. Dan saya terus terang aja tidak pernah berpikir kalau hobi ini bisa menjadi sesuatu yang beneficial secara finansial. Semua berjalan sesuai ininya aja sih, sesuai alurnya gitu. Jadi karena saya benar-benar cinta dengan musik dan olahraga ini, sampai hari ini akhirnya seperti itu yang terjadi. Jadi 2 hobi saya menghidupi saya secara 100% sampai hari ini. Luar biasa ya Fajar ya. Boleh tepuk tangannya? Dari hobi, dari cerita hidup, akhirnya sekarang bisa di sini ngomong ya, untuk sharing gitu. Nanti akan banyak lagi cerita yang saya mau tanya sama Fajar dengan kenekatan-kenekatannya dia dalam menjalani hobinya. Mbak, diem aja. Maaf ya sedikit panjang tadi ceritanya soalnya. Actually itu ceritanya inspiratif sekali ya, it's inspirational. Dan jadi aku tempat termanggu begitu kayak, oh cerita dia, wow. Tapi I think also kalau cerita aku following ceritanya Bapak di sini ya, passion emang itu
drive kita ya. Tapi mungkin emang kalau ngomongin latar belakang kenapa sekarang kita di sini begitu ya. Of course the foundationnya itu apa yang bibit yang bikin kita mau bekerja di dalam dunia ini, dunia olahraga, musik atau wellness itu ya pasti ada. Kalau saya itu dari orang tua saya, of course bapak saya petinju, menjadi promotor tinju. Lalu keluarga saya rata-rata kakak-kakak saya ke olimpiade, kakak saya yang laki-laki, apapun olahraga yang dia jalanin dia tuh excel deh, jago. Malahan saya nomor 3 yang selalu ya they're always first place, aku yang selalu kayak nomor 3 begitu loh, rada-rada nyantai. Cuman saya banyak belajar juga ngelihat papa bahwa dia cinta sama olahraga tinju dan dia cinta dengan olahraga. Tapi dia ada visi dan ada cinta kepada Indonesia dan kepercayaan kepada olahragawan Indonesia dan kebanggaan of course. Maupun kita semua besar di Amerika tapi dia bangga sekali bahwa atlet-atlet Indonesia itu ada. Jadi di situ dia bisa mungkin mengajar aku ngelihat dia bahwa kayak kita bisa menciptakan Elias Pikal menjadi juara dunia pertama Indonesia. And it can become a business too. Karena olahragawan pun bisa menjadi profesional, bukan hanya di luar negeri. Jadi lama juga sih karena tentunya karena mereka semua di keluarga saya jago-jago olahraga, saya yang biasa-biasa aja begitu ya. I don't wanna do this. Aku pengen kerja buat orang. Aku pengen hanya datang jam 8 pagi, jam 5 sore, kelar. Gitu loh, ngurus keluarga, udah begitu. And it's wonderful juga karena responsibility-nya beda, udah diatur, udah di drive, kita tinggal nurut aja gitu kan. Cuman ya gak tahu bagaimana umur, mungkin bukan 38 tahun sih dibalik meja ya, mungkin meja sekolah. Tapi umur 38 di mana aku ngerasa pas balik ke sini ini ada something di sini nih yang kayaknya olahraga and business is growing gitu. Jadi mau dan banyak juga teman-teman yang menginspirasikan di mana mereka juga startup business ya. Sekarang banyak startup business wellness atau art. Jadi saya mau mencoba itu. Tapi lebih ke pada saat itu ke Namaste Festival Yoga. Maupun sebelumnya juga udah ada Boy Bolang Foundation, ngurus atlet-atlet atau perpustakaan anak. Udah macam-macam juga beberapa yang saya coba setelah keluar kerja itu. Tapi mungkin kalau dalam wellness ya it's Namaste Festival yang kita mulai waktu 2010. Nah, awalnya juga olahraga saya bisa jalanin tapi yoga emang mungkin favorit aku karena waktu aku hamil anak pertama itu pada bulan kelima dibilang, jadi yoga itu sebenarnya bukan choice, yoga itu was medicine untuk aku. Aku nggak langsung kayak, aku suka yoga enak. Aku di-prescribe yoga sama dokter bahwa anak kamu nanti akan lahir Down syndrome and she's gonna have a hole in her heart. So sekarang the only way daripada stres hamil 4 bulan lagi, do yoga. Supaya nggak stres. Nah aku masuknya ke situ. Jadi kita semua juga ada pasti ya kayak cerita personal story yang menggerakkan kita. Tapi ternyata Tuhan memberikan kayak wawasan lebih luas untuk kita berkarya di dalam situ. Jadi begitulah backgroundnya aku dari orang tua, keluarga, personal experience, and then let's just do business. Karena udah 90% in, let's just go all out, ya nggak? Yes. Oke, nextnya Mas Irfan. Boleh cerita tentang backgroundnya? Oke, terima kasih Bukalapak dan Bu Julia dan Gofit. Seru-seru juga dengerin mereka, cerita mereka sangat menginspiratif banget. Di sini aku juga mau cerita tentang background aku, gimana caranya sampai saat ini. Sebenarnya olahraga itu udah jadi darah daging mungkin, DNA mungkin. Karena kedua orang tua aku itu juga atlet. Aku dididik olahraga dari usia 4 tahun.
mungkin 4 tahun anak-anak zaman sekarang masih mainannya gadget, masih playground. Kalau aku 5-6 tahun itu udah diajak ke gor olahraga. Dari usia 6-7 tahun itu udah dimasukin olahraga. Mungkin olahraganya juga lebih bela diri juga yang mengandung kekerasan. Waktu itu wrestling atau gulat. Jadi diajarin sama orang tua aku itu olahraga gulat. Akhirnya usia 7-8 tahun udah ikut kompetisi. Akhirnya sampai ada prestasi dari situ. Terus gulat buat aku hampir semua biaya sekolah segala macam itu dapat beasiswa dari gulat sampai jenjang SMP, SMA. Hampir kuliah juga, masuk kuliah juga beasiswa dari olahraga sendiri. Cuman waktu pas kuliah ada kejadian yang buruk menimpa aku. Pas pertandingan waktu ke Jurnas, ribs geser. Dan dokter nggak ngebolehin aku untuk ikut pertandingan lagi dan harus udah stop total. Karena sangat berbahaya banget untuk keselamatan aku. Dari situ mungkin ngerasa stres ya. Itu stres paling downnya aku selama hidup ya Bu. Jadi dari situ keluar lagi kuliah. Akhirnya dengan usia paling dini, usia 18 tahun itu aku nyari kerjaan. Berani ke Jakarta. Ya. Cari kerjaan dulu awal kerja di Jakarta itu masuk beberapa mega gym. Mulai mega gym belajar tentang dunia fitness, tentang ngajar, tentang olahraga lagi. Akhirnya udah 5 tahun di mega gym dengan ya udah mulai stabil lagi. Akhirnya setelah di mega gym memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Zona nyaman karena aku termasuk orang yang gak suka hidup di zona nyaman. Karena kalau udah nyaman apalagi sih yang mesti dilakuin, akhirnya ya sampai freelancer dulu selama beberapa tahun dan akhirnya buka studio sendiri seperti itu. Memberanikan diri untuk memulai sesuatu yang tadinya dari zona nyaman, ini adalah sesuatu yang perlu kita garis bawahi ketika kita mau mencoba untuk menjadi entrepreneur. Your hobby, your opportunity. Dan kali ini kita berbicara di lingkup olahraga. Nah, masing-masing dari teman kita ini bertiga ini itu punya ceritanya sendiri-sendiri. How they can nekat untuk memulai step pertama mereka keluar dari zona nyaman. Ini yang perlu kita cari tahu karena ini yang perlu kita jadi bahan pertimbangan atau bahan yang mungkin teman-teman yang mungkin saat ini dari teman-teman Bukalapak yang pengen memulai keluar dari kerja menjadi entrepreneur, mendalami hobinya, itu keluar dari zona nyaman, apa-apa aja sih yang perlu di-consider sebenarnya? Kalau dari aku sih sebenarnya keluar dari zona nyaman tuh ada beberapa pilihan ya. Salah satu yang paling ekstrim adalah keluar dari kerjaan. Which is sebenarnya kalau ngomongin hobi, boleh ekstrim boleh enggak. Bisa aja kita masih bekerja and then kita mempunyai hobi but we can do something with the hobby. Itu juga masih bisa. Nah, tapi kalau ngomongin aku sendiri mungkin merasa aku bukan entrepreneur lah ya. Kalau kedua teman di sini dan Mbak Julia juga sekarang hitungannya entrepreneur. Kalau aku hitungannya masih self-employed ya lebih tepatnya ya. Karena aku nggak punya karyawan sebenarnya gitu. Jadi aku mencoba mengatur hidup aku sendiri. Nah, kapan nih waktu itu mulainya? Kalau aku terus terang aja, yang paling snap adalah waktu itu pas emang di dunia musik gitu. Karena pada saat itu aku ngerasa kayak terus terang aja nih, gaji gue segini. Gue kalau mau punya rumah harus punya gaji mungkin dikali 6 dari yang sekarang. Kapan gue punyanya? Sebenarnya kalau ngomongin dari sisi finansial. But driven by passion, waktu itu bener-bener yang aku cerita tadi. Ngelihat teman-teman manggung, gue harus di sana itu lebih besar daripada sisi finansialnya. Jadi ada beberapa faktor lah. Aku selalu percaya
sesuatu itu terjadi karena beberapa hal, nggak cuma satu biasanya. Dan akhirnya itulah yang kejadian di musik. Untuk olahraganya sendiri, apa sih waktu itu yang terjadi? Kalau aku boleh jujur, kalau di olahraga ini benar-benar semua driven by pure passion. Aku nggak pernah ada pikiran untuk bisa ada di sini sharing mengenai gimana caranya aku bisa mendapatkan keuntungan finansial dari olahraga. Awalnya nggak ada sama sekali gitu. Karena pada saat itu yang aku pikirin adalah gimana caranya aku bisa ngelewatin lomba 10K berikutnya lari terus. Hanya itu. Jadi milestone by milestone. Dan akhirnya start dari lomba 10K bisa beres ke lomba 21 benar. Terus bisa ke full marathon which is itu mimpi aku waktu itu. Gue pengen bisa marathon. Why? Pada tahun 2011 aku inget banget marathon is like an impossible thing. Di Indonesia tuh kayak masih hal yang awam banget gitu dan I wanna do it. Why? Karena I just want to prove myself kalau misalnya maraton nggak akan ngebunuh aku. Terus terang dengan apa yang aku lalui sebelumnya, aku bisa dibilang mungkin lumayan depresi secara nggak sadar. Dan aku mencari pelepasan. Salah satu pelepasannya adalah gimana ngebuktiin kalau lu sebenarnya kuat. Dan sebenarnya adalah lu bisa melakukan apa aja asal lu yakin. Dan tentu dengan step yang baik yang nggak yang ujuk-ujuk belum bisa lari ke maraton gitu, enggak, step by step. Akhirnya dari situ aku mulai di acknowledge gitu. Akhirnya mungkin alhamdulillah karena keuntungannya adalah salah satunya aku sebagai mungkin bisa dikatakan public figure sebagai drummer Alexa, udah mulai tuh, udah pernah maraton di Jakarta, terus ada yang nawarin, lu mau maraton di luar nggak? Gue bayarin deh, boleh juga ya. Belum dapat duit, dibayarin doang gitu. Maksudnya dibayarin berangkat, dibayarin hotel, terus lomba udah makan bayar sendiri masih gitu. Dan itu terjadi beberapa kali gitu. Dan akhirnya sampai pada satu titik di mana aku mau mencoba sesuatu hal yang baru, yang aku bener-bener nekat, oke, kalau maraton gue bisa nekat, gue nggak bisa berenang nih. Aku ingat itu tahun 2014. Teman-teman yang lari udah mulai mencoba namanya triathlon. Aku dari dulu pingin banget bisa berenang. Is it the time untuk aku bisa nekat belajar berenang? And then I just do it, belajar berenang. Karena my aim goal waktu itu adalah aku inget balik lagi pada saat aku lagi ngerawat anak aku yang lagi sakit. Itu aku selain nontonin lomba lari di YouTube, aku nontonin lomba Ironman. Karena emang di situ dia brandingnya emang lumayan kuat sih, nothing is impossible gitu. Jadi kayak everything is possible, lebih positif gitu. Jadi kayak emang bisa ya orang ya berenang 4 kilo, sepeda 180 kilo, and then lari full maraton. Gue full maraton aja udah mau pingsan gitu. Emang bisa melakukan itu. Akhirnya gue cobain dan akhirnya setelah dicoba semakin banyak pihak yang lu bisa ya udah gue support deh. Why? Karena gue pingin orang-orang di sekitar atau mungkin kalau misalnya ngomongin produk, bayar gue untuk bisa at least nyobain what you do, which is dari lomba 10K, start from there. Bener-bener start dari situ. Jadi kalau aku misalnya cerita ngomongin finansial dan si hobinya, aku nggak ada driven untuk menjadikan ini uang sama sekali sebenarnya. Tapi kebetulan itu menjadi bonus yang luar biasa. Dan salah satu orang yang waktu itu percaya dengan yang apa aku lakukan adalah Mbak Julia di sebelah ini. Akhirnya aku bisa ikutan lomba Ironman juga gara-gara Mbak Julia juga yang mensupport waktu itu. Masa? Iya, alhamdulillah. Terima kasih loh Ibu. Dari kecil, dari umur 14 tahun aku udah kerja, maupun hanya di McDonald's, pulang sekolah. Lalu terus di Bank of America, after that TV, hotel, balik lagi ke KCAL, Channel 9, ke Lakers. Mungkin karena udah kebanyakan training dan kerja buat orang, at one point kita mungkin ngelihat sesuatu juga, terus ada kayak calling, ada inspiration, everything is possible gitu kan. Dan of course
one key is your dreams. Kita kan semua pasti ada mimpi kan, maupun sekecil-kecil apapun. Kita mungkin aku juga bisa begitu ya, kayaknya bisa, kalau dia bisa saya juga bisa gitu. Jadi kenapa enggak? Cuman itu terus kalau saya mungkin juga nggak terlalu langsung berani. Untungnya saya ada support suami atau friends yang tunggu. Kita kalkulasikan dulu ya. Bukan kayak hanya beli sepatu di toko ya. Mari kita kalkulasikan dulu, bisa nggak nih kamu begini. Itu aku ada background karena waktu dulu kerja berapa tahun ngelihat spreadsheet, ngelihat projection, outlook, Excel sheet, bisa apa enggaknya, mungkin karena udah pernah kerja dulu, so I have that, thank God gitu. Bukan yang nggak pernah fail juga, nanti juga bisa ngomongin soal failure ya, tapi yang bikin kayak oke, kayaknya bisa nih, ya itu mungkin. Kalau kamu sendiri? Kayak lanjut. Sebenarnya yang menuntun saya untuk sampai sekarang ini itu rasa saya ingin ngebantu orang jauh lebih banyak lagi. Karena waktu masih kerja di personal trainer di beberapa mega gym, saya cuma ngebantu untuk diri saya sendiri. Nah, nggak ada kebebasan, nggak ada waktu lagi untuk membantu orang jauh lebih banyak. Akhirnya coba untuk nekat keluar dengan plan-plan yang harus diikutin, diurutin, akhirnya bisa sampai buka studio ini. Nah, yang digaris bawahin di sini bahwa saya percaya ketika banyak menolong orang, dari mulai member-member yang masuk ke studio ataupun staff-staff yang saya kerjakan sekarang ini, bahwa ketika kita membangun mimpi mereka, mimpi kita juga akan dibangun juga sama mereka. Itu yang saya yakinin sampai sekarang. Makanya alhamdulillah sampai sekarang studio yang saya jalani sekarang jauh berkembang. Sesuai dengan alurnya, sesuai yang emang saya mau, dan cangkupannya semakin luas juga. Itu. Hal-hal penting apa aja sih yang menurut kalian nih bertiga yang perlu di-highlight ketika kita ingin jump into the business gitu loh. Keluar dari zona nyaman, consideration apa aja yang perlu di poin untuk bisa sukses? Kalau aku jawab duluan ya. Kalau misalnya ngomongin bisnis, balik ke yang tadi mungkin aku berbeda dengan teman-teman yang emang mempunyai bisnis olahraga gitu. Aku terus terang aja sekarang ini aku masih mencoba di kegiatan ini benar-benar 100% driven by passion. Kalau nggak dapet duit pun sometimes masih nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayak kalau emang at least take and give-nya aman, mungkin nggak apa-apa. But mungkin itu malah faktor utamanya ya, lebih ke ikhlas ya. Yeah. Gitu. Jadi kita ngerjainnya ikhlas gitu. Kita mengerjakan Ironman, misalkan lah ya, yang paling gampang sebuah lomba Ironman itu ngabisin latihan mungkin 3 bulan, and then harus lomba yang quite unfortunate. Jujur aku secara kalau nggak ada support, aku nggak mungkin berangkat secara finansial. Karena itu mahal banget. Mendingan gue beli motor sebenarnya. Daripada harus ini gue beli motor, gue sewain Gojek gitu. But akhirnya aku ikhlas gitu. Karena this is what I love. Nah, selain ikhlas, love what you do. And then yang terakhir adalah aku ngerasa apa yang aku jalankan adalah kegiatan endurance. Kenapa aku begitu in love dengan kegiatan endurance? Karena aku mungkin ada di titik yang aku udah ngerasa life buat aku tuh udah nggak kayak di film. Life tuh crush me banget, hancur gitu sebenarnya. I am crushed. Berat nih. By life sebenarnya, gitu. Sebenarnya deep inside gitu. Jadi aku pengen share di sini. But when you feel that, yang penting adalah kita bangkit lagi, dan ini love and hate relations. Kalau aku sedikit cerita very personal, jadi aku broken home sebenarnya. Ada satu titik di mana aku beneran I hate my father karena dia ninggalin aku. Tapi ada satu titik juga aku juga kayak ngerasa iya ya, dia nggak kayak orang-orang lain yang 100% ninggalin, dia masih bertanggung jawab. Akhirnya dari semua hubungannya, aku dengan ayahku ada satu kalimat yang dia pernah katakan. Waktu itu pas lagi downside,
adalah aku sempat mau belum selesai kuliah musik karena berat banget. Mau cabut aja mau ganti kuliah lain. Dia cuma bilang gini, kan ini yang kamu suka. Terus kalimat yang aku underline untuk semua pekerjaan aku sekarang adalah, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kamu mau berhenti, but sekali kamu berhenti, kemungkinan besar sih kamu akan berhenti terus entar-entarnya. Itu aku underline. That's why makanya aku bertahan endurance mental dengan apa yang aku coba kerjakan. To be quite honest, Alexa, kita pernah merasa ada di masa keemasan. Pernah di rock bottom, bandnya ngutang gitu, untuk bisa buat album. Dan akhirnya sekarang kita stay stabil, alhamdulillah. Jadi kalau balik ke pertanyaan yang tadi, driven by 3 sih buat aku. Ikhlas, Love what you do. cinta, sama endurance mental. Yang penting 3 itu. Yang terakhir adalah ini ya, kekuatan. Kekuatan gitu. Jadi Gak gampang menyerah. persistence gitu. Persistence. Persistence. Soalnya buat aku, buat nyenengin diri sendiri ya maksudnya. Perbedaan antara orang yang menang sama yang kalah adalah yang kalah yang berhenti mencoba. Tuh, Gitu. yang kalah adalah mereka yang berhenti mencoba. Gitu. Yang menang adalah orang yang akhirnya mendapatkan hasil dari mencoba terus. Gitu. Bahkan kadang ada orang yang menang tetap ngerasa kalah. Nah, Gitu. betul. Jadi itu balik ke kita lagi. Gitu. Jadi kalau dari sisi bisnis, aku bukan orang yang mungkin yang tepat, tapi untuk bisa menjalankan kegiatan seperti ini, itulah kira-kira. 3 hal tadi 3 ya. hal tadi. Jadi kalau menurut Fajar 3 hal penting yang perlu dikonsider kalau misalnya kita mau memulai entrepreneur atau mau menjalankan usaha sendiri adalah 1, ikhlas, paling penting ikhlas. Kedua adalah do what you love. Yang ketiga adalah jangan pernah menyerah. Endurance, Endurance-nya dipakai. persistence. Yes, persistence. Kalau menurut Mbak Vicky? Aku setuju semua itu. Karena that's all your kayak back to passion banget kan. Itu drivernya. Emang mesti ada itu. All the 3 aspek itu mesti ada. Kalau yang pelajaran buat aku itu adalah 1, kalau mau bisnis dalam hobi ya, mungkin aligning itu kayak mempersatukan pemahaman bisnis dengan passionnya kita itu yang paling susah buat aku. Kadang-kadang kayak ya bisnis so business gitu loh, semua tertulis, tercatat, mesti ikhlas juga susah di situ kan kadang-kadang karena that's not who you are. Karena passionnya kita di sini, hobinya kita di sini. Nah, itu mesti ada garis di mana kita bisa align itu 2. Kalau udah menemukan titik di mana itu kita bisa compromise yang bisnisnya dan yang hobinya di satu alignment, dan itu mungkin itu pelajaran buat aku bahwa yes, this is what I'm gonna do begitu. Karena banyak juga yang aku tahu timplang ke urusan hobinya, jadi masalah bisnisnya pada saat aku nggak bisa ngitung, nggak bisa ngurus pegawai atau be a good leader untuk pegawai-pegawai or my team, itu jadi timplang. Timplang ke jadi hobinya. jadi ego lebih like it's all about my ego and my pride and my idealism gitu yang jadi timplang begitu. Like mungkin kalau berikutnya ya surround yourself with people yang mirip kamu tujuan dan visinya, misi dan visinya, karena you can't do it alone. Nggak bisa kalau dalam bisnis nggak mungkin sepintar-pintarnya, sejago-jagonya kita nggak bisa. Oh ini hobi gue paling jago di sini, I'm gonna do it myself. Kayak like he has the support of his family and his band gitu kan. Ini juga jadi kita selalu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga satu visi, satu misi dan mungkin sepaham. Jadi kita bisa menjalankannya bersama-sama. Jadi kita ikhlas dan kita senang juga. That's one of the main point of entrepreneur. Kita meninggalkan kerja buat orang karena kita mau kerja sehari-hari dengan rasa joy and happiness. Nggak, ayo cepet-cepet nanti bos marah gitu kan. Kita nggak mau itu kan. Jadi so untuk mendapatkan itu you have to, ya itu beberapa hal yang I learned the hard way gitu loh. Bahwa emang harus ada itu kalau mau emang business and entrepreneurship gitu. Tapi emang sekarang indahnya ada opsi di mana
bisa kan self bisnis seperti di sini, like you can inspire people, you can be a motivator, jadi menciptakan entrepreneur lain Yes. gitu. Jelas. Oke, kalau Ivan? Tadi Vicky bilang juga benar, antara passion sama bisnis kadang selalu bertabrakan. Kadang-kadang suka gaspol ya, nih gue maunya begini nih. Ini karena, yoi, I know what I want, I want Curhat nih to dikit. follow, lupa. I just want to follow what I want, gitu kan. Tapi suka lupa, itu hitungannya nggak masuk, gitu kan. Nah, biasanya kalau ketika passion sama bisnis nggak running well atau nggak sejalan, biasanya kita balik lagi ke diri kita, balik lagi ke passion. Kita ngelakuin ini buat siapa, buat apa, dan itu yang biasanya akan ngerubah mindset yang tadinya melenceng salah dan balik lagi ke track yang benar lagi. Biasanya seperti itu. Oke, itu dia. Tadi ada beberapa hal yang udah di-share sama teman-teman kita di sini. Kalau memang ketika kita mengikuti hobi kita, mengeksplor hobi kita untuk akhirnya bisa menghidupi atau menggali pundi-pundi uang buat kehidupan kita, ada beberapa hal yang mesti dipahamin. Yang satu adalah kalau menurut Fajar, keikhlasan. Terus udah gitu, do what you love. Terus yang ketiga adalah jangan gampang menyerah. Sementara kalau menurut Mbak Vicky, ini benar banget, antara hobi dengan hitungan bisnis itu tetap harus dijaga, harus ditimbang-timbang. Karena memang again kalau udah cinta sama sesuatu suka lupa ya. Dan yang berikutnya adalah dari kamu. Lebih ke mindset aja. Lebih ke mindset bahwa kita memang harus bisa untuk gimana namanya? Mindset biasanya kalau mindsetnya udah benar-benar ke passion, biasanya itu akan ngedrip semuanya sih, Bu. Nah, menjaga untuk tetap bisa stick to your passion, stick what do you want, stick to your goals. Gitu kan. Nah, kejadian apa atau hal failure apa yang pernah terjadi, Van, boleh cerita? Oke, baru di sini aja ya saya cerita. Gila, sebelum-sebelumnya gak pernah cerita dia. Oke, curhat session. Oke. Saat pertama kali buka studio, mungkin masalah finansial ya Bu. Karena Udah harus pasti nih. punya modal yang super besar. Akhirnya saya kehilangan mobil. Mobil yang dikumpulin selama bertahun-tahun. Gitu sampai kesana kemari cuma naik ojek, naik ojek kehujanan, dari door to door, dari taman ke taman, diusir security, lagi mau ngajar kena tilang karena bawa barang kebanyakan. Gitu yang paling benar-benar gagal, bukan gagal sih, proses paling downnya menurut saya. Gitu, itu cuma karena saya percaya sama diri saya bahwa saya bisa. Akhirnya untuk beberapa bulan akhirnya udah balik lagi, ada kendaraan sendiri dan mulai naik lagi akhirnya sampai ada studio lagi. Keluar dari comfort zone, masuk ke daerah yang cukup beresiko tinggi dan harus struggle, itu adalah satu hal yang perlu dipahamin juga nih buat teman-teman. Kalau misalnya memang tadinya mau kerja sendiri, tadinya terbiasa di dunia kerja sama orang, terus loncat mau ke dunia bisnis, mengeksplor hobinya. Itu dia salah satu contohnya. Vicky, punya nggak Mbak? Kegagalan ya, ya kayak kesalahan gitu mungkin kalau kita wanita ya di sini ya. Kadang-kadang kalau yuk kita bisnis yuk begitu kan, kumpul-kumpul with friends. Nah ini dia nih, Dan friends. itu kan aduh senengnya ya kalau kita punya bisnis sendiri bersama teman-teman. The beauty gitu, of kan. friendship. And that's like a dream gitu kan. Kita mikirnya rainbows and unicorns gitu kan. Kalau sudah bersama teman-teman apalagi perempuan. Nah that's the hardest part is ya bisnis. Gimana pun juga bisa bisnis dan itu pada saat itu mungkin jadi mempengaruhi friendship. Kalau misalnya kita tidak lagi berjalan di misi dan visi yang sama. Itu buat aku mungkin yang menjadikan itu sih, like kesalahan-kesalahan itu. Jadi sekarang mesti lebih, ya kita juga udah ada pengalaman, mungkin we could do it on our own, nggak apa-apa juga begitu. And terus membantu teman-teman lain, mungkin itu lebih baik daripada langsung ayo kita buka PT bersama teman kita yuk.
Because when you buka PT bersama teman kita, it's not just buka PT, itu udah seperti Komitmen perkawinan mungkin? we are married now, dan itu banyak yang kayaknya kalau entrepreneurship baru atau startup business, mereka hanya mikir, ini aku ngomongin teknikal ya di sini ya, maksudnya like, yuk apa stepnya? Kita bikin outlook, kita bikin misi visi, terus kita buka PT, kita cari investor, kita tanam modal. Wait, ini are you sure ini orang yang kamu mau bersama-sama membangun impian kamu berapa tahun ke depan? First step, dan itu it's a mistake I've made before juga begitu. Nanti terus akhirnya jadi relationshipnya jadi energi negatif masuk ke dalam yang tadinya maunya jadi positif jadi berat begitu, like that's a mistake yang kayak aku udah belajar sekarang. Jadi again back to kayak make sure kalau misalnya you're surrounding yourself with people yang satu misi dengan kamu dan emang sepaham, mindsetnya sama. Mereka paham bahwa being a leader is also being a server gitu, bukan bos itu bukan bos itu melayani dan bersama-sama, kayak misalnya Mbak Julia gitu, I see how you work so hard juga gitu kan, juga ikut kerja, juga ikut kadang-kadang there's kayak ada misconception kalau bos ya bos gitu, kita udah punya pegawai let them do it, no, malah kalau kita punya bisnis sendiri bos ya like harus lebih kerja lebih malam, harus lebih like that's a misconception. Aku juga belajar juga dari situ sih, Jul. Oke. Kalau Fajar? Apa ya? Kalau aku terus terang agak bingung kalau dari sisi enggak. bisnisnya ya. Tapi mungkin dari sisi performance yang akhirnya mempengaruhi mempengaruhi kegiatan di masa depannya. Jadi waktu pertama kali akhirnya bisa menyelesaikan mimpi maraton, I got my dream distance 42 kilo beres. Belum disupport nih. And then dapat support yang aku bilang tadi, race yang dibayarin di luar negeri, mau nggak? Tapi bedanya cuma sebulan sama maraton sebelumnya. I didn't learn not to do something too fast too soon. Aku disupport sama produk asuransi, which is aku lomba maraton lagi di negara sebelah sebulan setelah aku cedera. Itu pelajaran banget gitu. Jadi and then I cannot do anything for the next 6 months. Kalau nggak salah, nggak bisa ada race lagi, nggak ada yang mau support, cannot do what I love gitu mengenai si race-nya. Dari situ aku mulai kayak oke, kalau mau stay di hobi ini atau kasarnya hobi yang ada pekerjaannya ini, you need to do it smartly gitu. Aku mulai belajar akhirnya what to do dan harus ngapain aja. Dan akhirnya dari situ aku belajar kalau endurance is not about achieving. Endurance is about building. Bertahan. It's about building. Building. Jadi brick by brick. Oke. Bukan kayak kita tahu-tahu mau beli gedung, jadi gedung. Enggak, you need to naruh satu bata one by one. That's what I learned. Jadi Step I learned by it hard. step. Iya, gitu. Jangan kalap ya. Betul, terutama di kegiatan. But to be quite honest, kehidupan bisnis menurut aku, buat aku ya, sebenarnya lebih easy dibanding the whole life. When your life knocks you down hardly, something about money is nothing anymore. Berat nih. Coba gimana? Underline-nya gimana ya? Kalau tadi udah cerita mengenai bisnisnya, mungkin aku dari sisi apa ya namanya ya, emosi kali ya. Kalau boleh aku rangkum secara cepat, aku dari keluarga broken home yang menyebabkan aku gagap dan overweight pada saat itu, tidak ada percaya diri, and then langsung bisa dapat untungnya dikoreksi, bukan langsung. Akhirnya bisa dapat kesembuhan dengan hobi musik yang akhirnya bisa aku hidup dengan musik. Yet waktu itu juga belajar, akhirnya aku berkeluarga, bisa nabung dari musik dari zero, nabung seperti orang-orang financial planner bilang, wah kalau anak band harus nabung, oke aku ikutin. Punya tabungan, punya aset, punya investasi, punya properti.
2010. Punya anak and then Tuhan yang Maha Esa, Allah bilang sesuatu yang beda. Anak lo sakit, anak lo gue ambil. Hilang semuanya. Uang lo habis, rumah lo hilang, semuanya nggak ada. Then you cannot control. Dan akhirnya di situ aku belajar, oh iya, apa sih yang bisa lo kontrol? Ya hidup lo sendiri akhirnya. Your own self, your own body, your own mind. Jadi di situ aku belajar untuk lebih, ya tadi yang pertama ikhlas. Gitu. Apapun yang udah terjadi, history udah lewat gitu. Kalau misalnya masih mau nangis mah bisa banget nangis nih, dibikinin kalau mau sebenarnya. But not necessarily gitu. And then gimana sih caranya biar terus di masa depan kejadiannya gimana lagi? Terutama di hobi ya, kayak takut gue gak ada duit. Gimana caranya gue bisa mendapatkan uang? Gak usah dipikirin lah ya, belum kejadian. Yang sekarang aja kita sharing dulu gitu. So aku sekarang terus terang lagi mencoba menerapkan beneran, the past is really my history, the future you cannot control at all, apapun. Mau lo punya tabungan, it can go like that, kayak apapun. Yang bisa lo kontrol adalah sekarang, make the best. Aku berusaha di sini dikasih kesempatan ngobrol, mudah-mudahan bisa ngajak teman-teman untuk bisa lebih menghargai saat ini aja. Dan aku saat ini bersyukur karena bisa ngobrol dengan teman-teman di sini. Gitu. Jadi jawabannya melebihi pertanyaannya, Mbak. Maaf ya. Kipas-kipas ya. Bagus banget. Terima kasih Fajar. Satu pertanyaan terakhir kalau dari teman-teman bertiga dari dunia olahraga, dari hobi olahraga, karena saya yakin banyak teman-teman di luar sana yang punya hobi olahraga. Apa aja sih yang saat ini bisa dieksplor untuk bisa dijadikan sumber mata pencaharian atau sumber hidup? Kalau aku cuma satu sih, memotivasi orang, that's it. Diri sendiri dan orang lain. Melalui gitu. jadi influencer. Kalau boleh diceritain Fajar ini influencer untuk berapa brand ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 6 saat ini. 6 saat ini. As per today. As per today ada 6 brand yang nempel di Fajar. Alhamdulillah karena emang balik ke 3 poin tadi sih sebenarnya gitu. Jadi emang tujuan aku ada di sini sekarang adalah nggak hanya aku ingin suka olahraganya, aku pingin ngajak teman-teman mungkin yang merasa hidupnya berat atau hidupnya kayak kok hidup gue gini sih, coba deh lo distract kayak gue gitu. Jadi if you think your life is hard, di-distract aja gitu. I'm not better than you at all sama sekali gitu. Mungkin ada beberapa bahkan nih ada sedikit setelah bertahun-tahun jadi influencer mulai ada hater nih sekarang nih. Dan aku seneng, why? Challenge-nya ketemu ya, ada haters. Why? Ada haters. Kalau aku pikir-pikir mungkin karena mereka nggak tahu belakangnya aku gitu. Mereka hanya ngeliat aku sekarang, kok dia di endorse ini sih. Terutama saat ini terus terang aja ada satu produk yang mungkin sangat nggak cocok dengan aku karena aku bukan di bidangnya, which is dokumentasi. Ada yang bilang, ngedit fotonya jelek. Mereka mensupport aku karena aku adalah nobody yang nggak suka dokumentasi. Gitu. Dan akhirnya aku sedikit curhat nih di sini, aku di hate karena itu. Gitu. Karena bukan bidangnya, tapi kenapa lo yang mesti di endorse gitu ya? Gitu. Dan sebenarnya alasan mereka mensupport aku karena biar orang kayak aku dan mungkin banyak yang di sini yang nggak ngerti gimana caranya menggunakan kamera, mau menggunakan kamera. It's that easy gitu, but they don't know. Dan akhirnya itu yang akhirnya menjadi hal penting adalah ada yang baru lagi itu punya haters. Selalu ada tantangan lagi dan akhirnya memotivasi orang pun suka ada yang salah nangkep gitu. But nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Gitu. Oke, berarti itu another opportunity untuk menjadi haters. Gitu. No, when you have haters, that means you're sending the message to everyone. Gitu. Itu poinnya. Dan aku nggak boleh membenci haters itu, aku harus berterima kasih karena aku mendapat motivasi tambahan dong. Berarti lo memakai produk yang dia sindir ke aku harus lebih baik. Bener dong? Bener banget. Gitu. Oke, kalau Mbak Vicky ngelihatnya ada apa yang bisa dieksplor sama teman-teman gitu loh. Dari dunia olahraga kayak ini. Sekarang aja dari ceritanya juga kan kelihatan bahwa
real kayak aslinya, realness can sell. Jadi you don't have to be anybody else, you just be yourself and it sells. Jadi itu kan connect ke olahraga. Karena kalau ditanya apa sih yang olahraga bisa dibisniskan gitu, karena keaslian kita and who we are is sekarang mungkin orang lagi kesadarannya ke situ ya, bahwa that's what people are looking for, is yang kayak pure and real and honest and humble and nggak menakutkan. Malahan itu yang akan animonya tuh ada di luar sana. Jadi everything is in sports, bisa kalau emang kita ada visinya pasti bisa dibisniskan lah gitu kan. Banyak ya yang bisa dieksplor ya, banyak, mulai. Dan tapi juga menjauh juga dari hanya karena ini lagi hits nih, sekarang semua orang lagi naik sepeda semua, yuk kita bisniskan itu. Atau ini lagi bagus nih, yoga lagi di mana-mana, kita bikin festival yuk. Atau itu mesti, you have to think about that one juga, yang lagi tren juga belum ada tentu. time limitnya juga Iya, kan. betul sekali. Iya kan, jadi itu. Banyak yang bisa dieksplor dari suatu dunia olahraga untuk bisa akhirnya menjadi bisnis. Mau itu dari sisi manajemennya, mau itu dari sisi race-nya, lombanya, mau itu bikin pusat kebugarannya, mau itu bikin fashionnya, bahkan makanannya. Bahkan hanya mindsetnya aja. Hanya mindsetnya aja ada loh, itu coach health and fitness coach itu ada. Banyak sekali yang bisa dieksplor, tinggal kitanya pintar-pintar melihat. Bener gak Van? Kalau menurut kamu apa yang perlu dilihat nih? Tambahan aja, masih ada banyak orang yang berpikir kapan sih saya mulai untuk olahraga. Masih banyak dengan alasan udah terlalu gemuk atau gak ada waktu karena jam kantor udah sangat sempit banget. Terus udah terlalu tua mungkin untuk memulai. Di sini bahwa saya garis bawahin mulailah dari sekarang, karena di studio saya aja saya mulai bikin kelas-kelas itu mulai dari yang kids, dewasa sampai bootcamp over 50, bootcamp over 70 tahun juga ada gitu. Jadi nggak ada alasan kalian terlambat untuk memulai sesuatu yang positif gitu. Mulailah, kalau emang nggak ada waktu untuk olahraga, kalian bisa banyak video-video tentang olahraga kok sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang dunia olahraga, your hobby, your opportunity, itu banyak sekali sisi-sisi yang bisa dikupas dari dunia olahraga itu sendiri. Mau itu dari sisi manajemen bisnisnya, dari sisi pembentukan mindset, maupun juga dari 360 supporting yang ada di dunia olahraga itu sendiri. Mau itu fashion, makanan, mau bikin lomba, mau bikin festival kayak Namaste, mau itu travel, itu semua sekarang banyak banget yang bisa dieksplor. Again, ketika mengeksplor, teman-teman ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Tadi belajar dari apa yang sudah terjadi dari ketiga tamu saya siang hari ini. Yang pertama adalah percaya bahwa semuanya harus dilakukan dengan keikhlasan, harus dilakukan dengan penuh cinta dan endurance atau penuh dengan jangan mudah menyerah. Terus udah gitu tidak dilakukan secara semuanya sekaligus, tapi one by one, step by step. Dan untuk itu kamu perlu planning, benar ya? Terus dan yang terakhir yang paling penting juga adalah passion kamu tetap harus bisa mendrive apa yang menjadi tujuan kamu. Oh ya, satu lagi tadi yang Mbak Vicky bilang adalah penting banget bahwa harus bisa balance untuk melihat mana sisi hobi yang akan mendrive kamu dan bagaimana dengan hitungan bisnisnya. Benar ya? Mudah-mudahan obrolan kita siang hari ini bisa bermanfaat. Buka aja Bukalapak.